Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadila Setianingsih dari kelas 1 KPID, NIM 2017102194. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur hadis dan metode-metode periwayatan hadis. Jangan lupa disimak ya guys. Unsur-unsur hadis. Yang pertama adalah sanad. Sanad menurut bahasa adalah sandaran atau tempat bersandar. Sedangkan sanad menurut istilah adalah jalan yang menyampaikan kepada jalan hadis. Dikutip dalam sebuah buku yang berjudul Memahami Ilmu Hadis oleh Asep Herdi, secara historis penggunaan sanad sudah dikenal sejak sebelum datang Islam. Akan tetapi, mayoritas penerapan sanad digunakan dalam mengutip hadis-hadis nabawi, yaitu segala hal yang disandarkan atau idhofah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah rawi. Rawi adalah unsur pokok ketiga dari sebuah hadis. Kata rawi atau arawi berarti orang yang meriwayatkan atau memberitakan hadis. Antara sanad dan rawi itu merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan. Sanad-sanad hadis pada tiap-tiap tabaqahnya juga disebut rawi. Sehingga yang dimaksud dengan rawi adalah orang yang meriwayatkan, menerima, dan memindahkan hadis. Yang ketiga adalah matan. Matan atau al-matan merupakan menurut bahasa adalah mitrafa min al-adi atau tanah yang meninggi. Sedangkan menurut istilah adalah kalimat tempat berakhirnya sanad berkenaan dengan matan atau redaksi hadis, maka beberapa perlu dipahami. Ujung sanad merupakan sebagai sumber redaksi apakah berujung pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau bukan. Yang kedua, matan hadis itu sendiri dalam hubungan dengan hadis yang lain lebih kuat sanadnya. Apakah yang melemahkannya atau menguatkannya? Dan selanjutnya, apakah ayat dalam Al-Quran? Apakah ada yang mendukung atau ada yang tidak mendukung? Yang keempat adalah tahrij hadis. Menurut bahasa, tahrij dari kata haraja yahruju yang berarti mempunyai banyak menurut Mahmud asal kata dari tahrij ialah berkumpulnya dua hal yang bertentangan dalam satu persoalan. Secara terminologi adalah petunjuk tentang tempat atau letak hadis pada sumber aslinya yang diriwayatkan dengan menyebutkan sanad, kemudian dijelaskan martabat atau kedudukannya manakala diperlukan. Yang kelima adalah mukhrijul hadis. Mukhrijul hadis adalah orang yang menyebutkan perawi hadis. Istilah ini berbeda dengan al-mudhis atau al-mutadisin yang memiliki keahlian tentang proses perjalanan hadis serta banyak mengetahui nama-nama perawi, matan-matan dengan jalur-jalur periwayatannya, serta kelemahan hadis. Muharrij merupakan perawi terakhir atau orang yang terakhir menginformasikan dalam silsilah mata rantai sanad. Yang selanjutnya adalah metode-metode periwayatan hadis. Yang pertama adalah as-sama. Periwayatan hadis dengan cara as-sama yaitu seorang syekh membaca hadis sedang murid mendengarkannya. Sama dengan apabila syekh tersebut membaca hafalannya atau kitabnya, begitu pula muridnya mencatat dan mendengarkannya atau mendengarkannya saja dan tidak mencatatnya. Metode yang kedua adalah al-qiraah. Periwayatan hadis dengan cara al-qiraah yaitu seorang murid membaca sedang guru mendengarkannya, sama saja apakah sendiri membaca satu hadis atau orang lain sedang mendengarkannya, dan sama saja baik bacaannya dari hafalannya atau dari suatu kitab. Pula sama saja guru tersebut mengikuti kepada orang yang membaca hadis dari hafalannya atau ia sendiri menyadarkan kitab atau orang sikoh lainnya. Yang ketiga adalah al-ijazah. Periwayatan hadis dengan cara al-ijazah yaitu perizinan untuk meriwayatkan baik secara lafzi maupun kitab.
Maksud riwayatan hadis ini dengan cara al-ijazah adalah ingin meriwayatkan sesuatu tertentu pada orang tertentu. Biasanya izin ini diberikan kepada seorang guru kepada muridnya untuk meriwayatkan suatu hadis dalam bentuk ucapan maupun bentuk tulisan. Yang ketiga adalah al-munawalah. Al-munawalah yaitu seorang guru memberikan naskah telah ia koreksi kepada muridnya untuk diriwayatkan sambil berucap, ini hadis yang telah saya dengar, atau ini hadis yang telah saya riwayatkan. Guru hadis tadi tidak menyatakan agar hadisnya itu diriwayatkan. Ulama pada umumnya tidak membenarkan periwayatan dengan al-munawalah tanpa diikuti ijazah. Yang selanjutnya adalah al-mukatabah. Al-mukatabah ialah seorang guru yang menuliskan hadis yang diriwayatkannya untuk diberikan kepada orang tertentu. Orang yang menulis hadis dapat saja guru itu atau orang lain namun atas persetujuannya, sedang orang yang diberi hadis ketika itu ditulis dapat saja berupa hadapan guru tersebut atau berada di tempat lain. Yang keenam adalah al-ilam. Al-ilam yaitu seorang guru hadis yang memberitahukan kepada muridnya hadis atau kitab hadis yang telah diterimanya dari periwayatannya, misalnya melalui as-sama tanpa diikuti pernyataan agar murid tadi meriwayatkannya lebih lanjut. Yang terakhir adalah al-wijadah. Al-wijadah ialah seseorang dengan tidak melalui cara al-asma atau ijazah mendapati cara yang ditulis oleh periwayatannya. Orang yang mendapat tulisan hadis itu dapat saja semasa atau tidak semasa dengan penulis hadis tersebut. Pernah atau tidak bertemu, pernah atau tidak pernah meriwayatkan hadis dari penulis yang dimaksud. Ya, sekian dan terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.